Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Siti Nur Halimah dan juga teman saya Rudi Effendi, Rabiatul Arabiyah. Di sini kami akan mempresentasikan tentang teori produksi. Yang pertama yaitu teori produksi, adapun pengertian produksi yaitu proses mengubah input menjadi output. Yang kedua, produksi meliputi semua kegiatan untuk menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang atau jasa. Total produksi yaitu keseluruhan barang yang dihasilkan oleh sejumlah input. Produksi marginal yaitu tambahan produksi setiap penambahan satu unit input. Selanjutnya itu aspek produksi. Ada 3 aspek proses produksi antara lain. Yang pertama, kuantitas barang atau jasa yang dihasilkan. Yang kedua, bentuk barang atau jasa diciptakan. Yang ketiga, distribusi temporal dan spesial dari barang atau jasa yang dihasilkan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya ada fungsi produksi. Fungsi produksi menentukan tingkat output maksimum yang bisa diproduksi dengan sejumlah input tertentu atau sebaliknya. Jumlah input minimum yang diperlukan untuk memproduksi suatu tingkat output tertentu. Fungsi produksi menunjukkan sifat hubungan antara input dan output yang dihasilkan. Secara matematis, fungsi produksi dapat dirumuskan sebagai berikut. Q sama dengan F K kali L kali R kali T. Q sama dengan output, K sama dengan kapital, L sama dengan tenaga kerja, R sama dengan sumber daya, dan T sama dengan teknologi. Dalam kegiatan produksi berlaku hukum the law of diminishing return atau LDR, atau hukuman pertumbuhan hasil yang semakin menurun. Apabila faktor produksi variabel dapat diubah pada mulanya, produksi total akan semakin banyak, tetapi sesudah mencapai tingkat tertentu, pertambahan produksi semakin berkurang dan akhirnya menjadi negatif. Selanjutnya akan disampaikan oleh Rudi Effendi. Untuk yang selanjutnya yaitu jangka waktu produksi. Jangka waktu produksi dibedakan menjadi jangka pendek dan jangka panjang. Untuk pengertiannya, jangka pendek yang dimaksud itu short run, yaitu produksi yang menggunakan input tetap dan input variabel. Kemudian untuk yang jangka panjang, long run, itu kegiatan produksi yang semua faktor produksinya bisa merubah sehingga semua biaya bervariasi sesuai dengan rencana, tidak ada biaya tetap. Next. Kemudian untuk produk total, rata-rata dan margin, untuk penjabarannya itu produk total merupakan jumlah output total atau produk total yang dihasilkan dari pengguna sejumlah tertentu sumber daya dalam suatu sistem produksi. Konsep produk total ini digunakan untuk menggambarkan hubungan antara output dengan hanya ada satu input yang berubah-ubah yang digunakan dalam sebuah fungsi produksi. Untuk produk marginal bisa dikatakan dengan MP dari faktor produksi X, yaitu bisa ditulis MPX, yaitu adalah perubahan output yang disebabkan oleh perubahan satu unit faktor produksi X dengan menganggap input-input lainnya tetap. Next. Untuk selanjutnya mungkin bisa disampaikan oleh Halimah. Siklus tahap-tahap produksi. Produksi total, produksi rata-rata, dan produksi marginal. Dapat disimpulkan bahwa tahap 1 yaitu menunjukkan tenaga kerja yang masih sedikit, apabila ditambah akan meningkatkan total produksi rata-rata dan produksi marginal. Adapun tahap kedua, produksi total terus meningkat sampai produksi optimum, sedang produk rata-rata menurun dan produksi marginal menurun sampai titik nol. Tahap ketiga, penambahan tenaga kerja menurunkan total produksi dan produksi rata-rata, sedangkan produksi marginal negatif.
Adapun rumus-rumus dari produk total yaitu TP sama dengan F dalam kurung K dikali L. Keterangan TP sama dengan total produksi, K sama dengan modal, L sama dengan tenaga kerja. Selanjutnya itu produk marginal dengan rumus MP sama dengan TP sama dengan delta Q dibagi delta L. Produk rata-rata AP sama dengan TP dibagi L. The law of diminishing returns, hukum kenaikan hasil yang berkurang. Hukum ini menyatakan bahwa jika jumlah penggunaan satu input variabel meningkat, sementara jumlah penggunaan faktor-faktor produksi lainnya tidak berubah, maka pada mulanya kenaikan penggunaan input tersebut akan menyebabkan kenaikan output, tetapi kemudian mulai menurun atau berkurang. Dengan kata lain, bahwa MP dari faktor produksi variabel akhirnya akan menurun jika input tersebut dikombinasikan dengan satu input selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Contoh soal 1. Suatu perusahaan yang bergerak di bidang pertanian memenuhi produksi seperti berikut. Pemasaran fungsi sama dengan Q dikurang 1360 L kuadrat di plus 17.673 L dikurang 12,6. Yang dipertanyakan, hitunglah jumlah tenaga kerja untuk mendapatkan produk total maksimumnya. Jawabannya untuk mendapatkan produk total, maka dapat dihitung dengan menurunkan diferensiasi persamaan fungsi produksi. Q maksimum sama dengan TP maksimum. Q maksimum sama dengan DT dibagi DL sama dengan 0. Q maksimum sama dengan 2 dikali minus 1363 L plus 17.673 sama dengan 0. 2.726 L sama dengan 17.673. L sama dengan 17.673 dibagi 2.726. L sama dengan 6,483125 dibulatkan menjadi L sama dengan 6 atau 7. Jadi jumlah tenaga yang optimal untuk mendapatkan produk total maksimum adalah antara 6 atau 7. Contoh kedua, suatu perusahaan memiliki tenaga kerja sebanyak 5 dan menghasilkan produk sebanyak 42. Kemudian perusahaan menambah satu tenaga kerja sehingga produk total bertambah menjadi 45. Hitunglah marginal produk atau MP dan produk rata-rata sebelum dan setelah penambahan tenaga kerja. Diketahui L1-nya sama dengan 5, L2-nya sama dengan 6, L-nya sama dengan 1, TP1-nya sama dengan 42, TP2-nya sama dengan 45, delta TP sama dengan 3. Jadi MP sama dengan delta TP dibagi delta L. Jadi MP-nya 3 dibagi 1 sama dengan 3. Jadi marginal produk MP setelah menambah satu tenaga kerja adalah 3. Sedangkan produk rata-rata penambahan tenaga kerja L, AP sama dengan 42 dibagi 5 sama dengan 8,4. Dan setelah penambahan satu tenaga kerja L adalah AP-nya sama dengan 45 dibagi 6 sama dengan 7,5. Jadi produk rata-rata AP menurun dari 4,8 menjadi 7,5. Produksi optimal. Tingkat produksi optimal atau economic production quantity
adalah sejumlah produksi tertentu yang dihasilkan dengan meminimumkan total biaya persediaan menurut Yamit 2002. Metode EPQ dapat dicapai apabila besarnya biaya persiapan setup cost dan biaya penyimpanan carrying cost yang dikeluarkan jumlahnya minimum. Artinya, tingkat produksi optimal akan memberikan total biaya persediaan atau total inventory cost minimum. Metode EPQ mempertimbangkan tingkat persediaan barang. Jadi, permintaan produk jasa. Metode ini juga mempertimbangkan jumlah persiapan produk yang berpengaruh terhadap biaya persiapan. Metode EPQ menggunakan asumsi sebagai berikut. Yang pertama, barang yang diproduksi mempunyai tingkat produksi yang lebih besar dari tingkat permintaan. Yang kedua, selama produksi dilakukan, tingkat pemenuhan persediaan adalah sama dengan tingkat produksi dikurang dengan tingkat permintaan. Yang ketiga, selama berproduksi besarnya tingkat persediaan kurang dari Q atau EPQ karena penggunaan selama pemenuhan. Selanjutnya disampaikan oleh Rudy Effendi. Penentuan volume produksi yang optimal. Menurut Rianto 2001, penentuan jumlah produk optimal hanya memperhatikan biaya variabel dalam persediaan pada prinsipnya dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu biaya yang berubah-ubah sesuai dengan frekuensi jumlah persiapan proses produksi yang disebut biaya persiapan produksi. Yang kedua, biaya-biaya yang berubah-ubah sesuai dengan besarnya persediaan rata-rata yang disebut biaya penyimpanan. Biaya penyimpanan terdiri atas biaya yang bervariasi secara langsung dengan kuantitas persediaan. Biaya penyimpanan per periode akan semakin besar apabila rata-rata persediaan semakin tinggi. Biaya yang termasuk sebagai biaya penyimpanan diantaranya yang pertama, biaya fasilitas penyimpanan termasuk penerangan, pemanasan, atau pendingin. Yang kedua, biaya modal. Yang ketiga, biaya keusangan. Yang ketiga, biaya perhitungan fisik dan konsiliasi laporan. Yang kelima, biaya asuransi persediaan. Yang keenam, biaya pajak persediaan. Biaya pencurian, pengerusakan, atau perampokan. Yang kedelapan, biaya penanganan persediaan dan sebagainya. Adapun rumus dari EOQ sama dengan akar 2 kali R kali S dibagi P kali I. R sama dengan jumlah barang yang dibutuhkan, S sama dengan biaya pemesanan, P sama dengan harga beli per unit, I sama dengan biaya penyimpanan pada setiap unit. Adapun contoh soal, yang pertama itu PT XYJ memprediksi penjualan mereka akan sama seperti tahun sebelumnya. Di tahun sebelumnya, PT XYJ memerlukan 240.000 unit bahan baku dalam proses produksinya. Harga bahan baku per unit untuk tahun ini adalah 2.000. Untuk sekali pengiriman, PT XYJ memerlukan biaya sebesar 150.000, yaitu kurir, asuransi, dokumen, dan sebagainya. Perhitungan biaya penyimpanan PT XYJ sebesar 25% untuk setiap barang yang disimpan. Lalu berapa EOQ yang dimiliki perusahaan? Jawaban yaitu diketahui, yang pertama diketahui jumlah barang 240.000 unit, harga per unit 2.000, biaya pemesanan 150.000, biaya penyimpanan 25% untuk setiap barang yang disimpan. Untuk jawabannya EOQ 2 kali akar 2 kali 240.000 dikali 150.000 dibagi 2.000 dikali 25% menghasilkan 144 juta, mendapatkan 12.000 unit. 12.000 unit itu adalah jumlah yang dibutuhkan oleh PT XYJ dalam setiap ordernya. Jumlah barang
dibagi EOQ sama dengan jumlah order yang dibutuhkan. Jumlah barang sebesar 240.000, sedangkan EOQ 12.000, jadi jumlah barang dibagi EOQ sama dengan 20. Jadi PT XYJ harus melakukan 20 kali order untuk memenuhi kebutuhan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Untuk yang materi terakhir yaitu ada skala pengembalian, return to skill. Return to skill ini perlu diketahui untuk mengetahui kegiatan dari suatu usaha yang diteliti tersebut mengikuti kaidah increasing atau constant dan decreasing return to skill. Nah, untuk analisis skala usaha ini merupakan analisis produksi guna melihat kemungkinan perluasan usaha dalam suatu proses produksi. Dalam suatu produksi, perluasan skala usaha pada hakikatnya merupakan suatu upaya memaksimalisasi keuntungan dalam jangka panjang. Dengan perluasan skala usaha, rata-rata komponen biaya input tetap per unit output menurun sehingga keuntungan produsen meningkat. Kemudian dalam hal ini tidak selamanya perluasan skala usaha akan menurunkan biaya produksi sampai suatu batas tertentu. Perluasan skala usaha justru dapat meningkatkan biaya produksi. Analisis skala usaha sangat penting untuk menetapkan skala usaha yang efisien. Dalam hal ini menyebutkan ada 3 kemungkinan hubungan antara input dengan output, yaitu yang pertama ada skala dengan kenaikan hasil bertambah, increasing return to skill, yaitu kenaikan suatu unit input menyebabkan kenaikan output yang semakin bertambah. Pada keadaan demikian, elastisitas produksi lebih besar daripada 1, atau marginal produk lebih besar dari average produk. Di samping itu, dalam skala usaha ini average variable cost atau bisa disebut dengan AFG lebih besar daripada marginal cost. Next. Yang kedua ada skala usaha dengan kenaikan hasil tetap, constant return to skill, yaitu penambahan satu unit input yang menyebabkan kenaikan output dengan proporsi yang sama. Pada keadaan ini, elastisitas produk sama dengan 1, EP-nya sama dengan 1, kemudian marginalnya itu sama dengan average produknya, dan average variable cost-nya itu sama dengan marginal cost. Next. Yang ketiga, skala usaha dengan kenaikan hasil yang berkurang, decreasing return to skill, yaitu bila pertumbuhan satu unit input menyebabkan kenaikan output yang semakin berkurang pada keadaan elastisitas produksi lebih kecil daripada 1. Dan marginal produknya itu lebih kecil daripada average produknya. Dan average variable produk cost-nya itu lebih kecil marginal cost. Next. Nah, itu tadi ada beberapa poin yang harus diketahui untuk return to skill ya. Kemudian untuk pengetahuan mengenai keadaan skala usaha sangat penting sebagai salah satu pertimbangan mengenai pemilihan ukuran perusahaan. Kemudian kalau keadaan usaha dengan kenaikan hasil berkurang telah tercapai, hal ini berarti luas usaha sudah perlu dikurangi.
Namun sebaliknya juga, kalau keadaan skala usaha berada pada keadaan kenaikan hasil bertambah, maka luas usaha diperbesar untuk menurunkan biaya produksi rata-rata dan diharapkan dapat meningkatkan keuntungan. Mungkin untuk materi dari kelompok kita cukup sampai di sini. Saya kembalikan ke moderator. Ya, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.